Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini mau membahas tentang isu ChatGPT dan Large Language Model, isu keaslian dan plagiarisme dalam dunia pendidikan. Saya Muhammad Farja Ahdaf, NIM 103012300178. Saya Lutfi Irawan Fadila dengan NIM 103012300164. Saya Jiat Arsa Asari dengan NIM 103012300351. Saya Muhammad Raka Pratama dengan NIM 103012300131. Deskripsi masalahnya, sejak peluncuran ChatGPT oleh OpenAI pada akhir 2022, banyak pelajar itu dan mahasiswa menggunakan alat ini untuk menulis esai, menjawab soal ujian, bahkan menyusun skripsi tanpa pemahaman yang mendalam. Fenomena ini menimbulkan kekhawatiran terkait integritas akademik dan kualitas pembelajaran. Keterlibatan multidisiplinernya itu ada teknologi AI dan natural language processing-nya. ChatGPT adalah contoh dari large language model atau LLM yang dilatih menggunakan teknik pembelajaran mesin dan pemrosesan bahasa alami atau natural language processing. Pendidikan dan kurikulum. Integrasi AI dalam pendidikan memerlukan kolaborasi antara ahli teknologi, pendidik, dan pembuat kebijakan untuk memastikan penggunaan mendukung proses belajar, bukan menggantikannya. Transparansinya itu dalam penggunaan AI ini sangat penting dikarenakan dapat menghindari penyalahgunaan informasi dari large language model tersebut. Kemudian baik siswa maupun pengajar mengetahui suatu teks itu merupakan buatan manusia atau AI. Dampak sosialnya dari penggunaan LLM apabila tanpa pengawasan dapat menyebabkan ketidakpercayaan terhadap hasil karya yang kita buat. Lalu dapat menimbulkan potensi manipulasi informasi hingga dapat merusak reputasi akademiknya. Dengan permasalahan transparansi tersebut, dapat menemukan solusi dengan literasi digital. Dengan contoh edukasi cara mengenali teks yang dihasilkan AI, mendorong transparansi penggunaan AI, dan lainnya. Untuk selanjutnya ada regulasi dan kebijakan AI. Isu regulasi kecerdasan buatan atau AI di Indonesia kian penting seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi digital. Pemerintah Indonesia terus mengupayakan perumusan kebijakan yang tidak hanya mendorong inovasi, tetapi juga memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari berbagai risiko yang mungkin ditimbulkan oleh AI. Tujuan utama dari regulasi ini adalah menciptakan keseimbangan antara kemajuan teknologi dan tanggung jawab sosial. Untuk aspek moral, ditinjau dari berbagai mazhab etika. Yang pertama ada utilitarianisme atau etika konsekuensialis. Yang kedua ada deontologi. Yang ketiga ada virtue ethics. Yang keempat ada contractualism. Dan yang terakhir ada divine command theory. Ya, untuk yang pertama, utilitarianisme atau etika konsekuensialis. Prinsip utamanya yaitu tindakan dinilai baik jika menghasilkan manfaat terbesar bagi jumlah orang terbanyak. Analisisnya, jika penggunaan ChatGPT membantu siswa belajar lebih cepat, bisa dianggap bermanfaat. Namun, jika mayoritas siswa jadi malas berpikir kritis dan kualitas lulusan menurun, maka secara utilitarian dianggap tidak etis. Kesimpulan harus dilihat dari dampak jangka panjang terhadap sistem pendidikan dan masyarakat. Next, ada deontologi. Prinsip utama, tindakan etis jika sesuai dengan kewajiban moral atau aturan universal, terlepas dari hasilnya. Analisisnya, mengklaim hasil kerja AI sebagai hasil kerja pribadi adalah berbohong dan itu melanggar prinsip moral universal. Tindakan tetap salah walaupun hasilnya bagus, karena niat dan prosesnya tidak benar. Kesimpulannya, penggunaan LLM tanpa pengakuan jujur melanggar prinsip deontologis. Lalu ada virtue ethics atau etika kebajikan. Prinsip utamanya tindakan dinilai dari karakter moral pelaku, bukan hanya tindakan itu sendiri. Analisisnya mengandalkan AI secara total bisa menunjukkan sifat malas, tidak jujur, dan tidak bertanggung jawab. Seorang pelajar seharusnya menumbuhkan kebajikan intelektual seperti ketekunan, kejujuran, dan integritas. Untuk kesimpulannya, etika kebajikan menekankan pentingnya membangun karakter,
bukan mencari jalan pintas. Oke, kemudian ada kontraktualism atau kontrak sosial dari Thomas Scanlon. Di sini prinsip utamanya adalah tindakan etis jika dapat diterima oleh semua orang dalam kesepakatan moral bersama. Hasil analisisnya adalah dunia pendidikan berdiri atas kesepakatan bahwa nilai diberikan berdasarkan usaha dari individu, dan menggunakan ChatGPT tanpa izin ini melanggar kesepakatan tidak tertulis antara mahasiswa, dosen, dan institusi. Kesimpulannya, melanggar kepercayaan kolektif adalah bentuk pelanggaran moral. Selanjutnya ini ada define, command, and theory. Ini tuh adalah perintah ilahi. Prinsip utamanya, tindakan ini benar jika sesuai dengan perintah Tuhan dan salah jika melanggar. Analisis dari kami itu sebagian besar ajaran agama menekankan nilai kejujuran, kerja keras, dan tanggung jawab. Sedangkan menggunakan AI itu menipu hasil belajar bisa dianggap dosa dan maksiat. Kesimpulannya itu, dalam kerangka moral agama, tindakan semacam itu sangat tidak dibenarkan. Kesimpulan dari topik yang kami ambil ini adalah penggunaan ChatGPT dalam pendidikan tentunya menuai banyak pro dan kontra di sektor pendidikan. Oleh karena itu dibutuhkan regulasi yang jelas terkait penggunaan AI itu sendiri. Dibutuhkan juga kesadaran dari pengguna agar mengurangi potensi kehilangan kemampuan berpikir kritis. Mungkin sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.